Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah materi yang lagi hangat banget diperbincangkan. Kita akan menelaah poin-poin krusial dari wawancara terbaru mantan Menteri Perdagangan Pak Thomas Lembong. Dan jujur aja, ini bukan sekadar obrolan ringan. Ini ibarat alarm peringatan yang sangat serius soal tebing fiskal yang mungkin lagi kita tuju. Jadi, di analisis kali ini, kita bakal coba hubungkan titik-titik kompleks dari pernyataan tersebut biar kita semua bisa lihat gambaran besarnya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar ekonomi kita saat ini? Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari fenomena tumbal politik, lalu melihat efeknya ke kepanikan investor dan sektor teknologi, lanjut ke warisan utang yang tidak produktif, terus kita bahas ancaman krisis energi global, dan terakhir pastinya gimana kita bersiap menghadapi realitas ekonomi. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, fenomena tumbal politik. Semuanya bermula dari sini. Dalam refleksinya soal kasus hukum yang baru-baru ini menimpanya, Pak Lembong bilang, sulit menghindari perasaan bahwa banyak dari kami akhirnya menjadi seperti tumbal politik. Jadi dari sudut pandang beliau dan beberapa mantan pejabat lainnya merasa dijadikan sasaran atau tumbal karena afiliasi politik mereka. Nah, keresahan inilah yang menurut sumber kita menjadi domino pertama yang jatuh dan merambat ke sektor ekonomi. Yang jadi sorotan di materi ini bukan cuma soal siapa yang ditargetkan, tapi fondasinya. Sumber kita mencatat bahwa konstruksi hukum dari tuduhan-tuduhan ini bisa dibilang semrawut dan terkesan dipaksakan. Terus, efeknya apa? Jelas, ini bikin kebingungan luar biasa. Dan yang bahaya, kebingungan ini nggak cuma mandek di ranah publik loh, tapi langsung merembes masuk ke jantung ekosistem bisnis kita. Lanjut ke bagian kedua, kepanikan investor dan sektor teknologi. Biar kebayang, mari kita bedah satu prosedur korporasi yang sebenarnya wajar banget, konversi utang menjadi saham. Konsepnya simpel, dana masuk sebagai suntikan modal, lalu dana itu langsung dipakai buat melunasi utang. Secara hukum, ini 100% patuh sama Undang-Undang PT. Tapi, argumen yang diangkat di sini adalah, prosedur normal kayak gini malah disalahartikan secara absurd sebagai tindak pidana korupsi, khususnya dalam kasus yang menyeret eksekutif di sektor teknologi. Dan dampaknya dari salah tafsir itu, wah, ini nggak main-main. Kita nggak ngomongin investor kecil ya. Coba perhatikan, ada dana raksasa dari GIC Singapore, Qatar Investment Authority, sampai dana negara Abu Dhabi, modal internasional dalam skala masif, ini sekarang sahamnya seolah tertahan di ekosistem startup Indonesia. Mereka ibaratnya tersendara gara-gara kepanikan hukum di dalam negeri. Efek nyatanya langsung kerasa banget. Angka pelemahan rupiah yang sempat nyentuh level 17.370 per dolar AS itu sama sekali bukan kebetulan. Ini indikator nyata, bukti di lapangan kalau investor, baik internasional maupun lokal, lagi diam-diam menarik dana mereka dan ngelepas aset lokal karena udah mulai kehilangan rasa percaya. Masuk ke bagian ketiga, warisan utang yang tidak produktif. Kenapa sih modal pada lari? Coba deh kita bandingin strategi kita sama negara tetangga. Menurut sumber kita, fokus pembangunan Indonesia itu terlalu tersedot ke megaproyek padat utang dengan efek ganda yang rendah, kayak jalan tol, kereta cepat Jakarta-Bandung, atau sekedar ekstraksi komoditas mentah. Sementara di saat yang sama, negara tetangga kita justru lagi ngebut membangun infrastruktur masa depan. Malaysia fokus ke semikonduktor AI, Thailand ke komponen pusat data. Kelihatan banget bedanya kan? Untuk ngasih gambaran betapa tertinggalnya kita, dengerin fakta ini. Thailand saat ini menguasai hingga 80% dari seluruh manufaktur komponen hard drive global. Tulang punggungnya pusat data dunia tuh. Ini memperjelas argumen bahwa kita bener-bener ketinggalan kereta tren artificial intelligence. Gara-gara modal kita udah keburu habis tersedot buat infrastruktur tradisional. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, ancaman krisis energi global. Seakan fondasi domestik yang rapuh belum cukup, materi kita juga menyoroti ancaman dari luar. Konflik geopolitik. Fokus utamanya ada di Selat Hormuz. Kenapa? Karena ini adalah titik kritis di mana 20% energi dunia mengalir. Sumber kita memperingatkan, senjata ekonomi paling mematikan yang dimiliki Iran adalah kemampuan buat ngeblokir selat ini. Kalau arus ini terhenti, pasokan bahan bakar ke Asia bakal menghadapi ancaman yang sangat fatal. Terus, konsekuensinya buat kita apa? Angka 1,2 miliar dolar AS ini adalah estimasi defisit per bulan yang harus ditanggung Pertamina beberapa waktu lalu, cuma buat impor bahan bakar yang harganya lagi melambung tinggi. Bayangin aja, ini pendarahan besar-besaran buat cadangan devisa kita. Dan ironisnya, ini terjadi persis di saat modal asing justru lagi pada kabur. Dan ujung-ujungnya, krisis makroekonomi ini akan ngetuk pintu rumah Anda.
Akibat beban impor tinggi dan rupiah yang melemah, lonjakan harga BBM non-subsidi sampai 40 hingga 60% di berbagai daerah udah mulai terjadi. Belum lagi keluhan soal langkanya gas LPG. Ini bukan cuma teori lagi, tapi udah benar-benar memukul dompet konsumen sehari-hari. Sekarang masuk ke bagian kelima dan terakhir, bersiap menghadapi realitas ekonomi. Ada satu kutipan tajam dari Pak Lembong soal respons pemerintah. Kepercayaan datang dari kejujuran, menolak realita dipersepsikan oleh investor sebagai bentuk ketidakjujuran. Jadi, narasi yang terus-terusan bilang kondisi kita aman-aman aja, justru dinilai memperburuk keadaan. Pasar tuh butuh yang namanya transparansi brutal. Pengakuan jujur atas realitas yang sulit, plus pemangkasan drastis program populis, dinilai sebagai satu-satunya cara buat ngembalin kepercayaan yang hilang. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin secara pribadi? Berdasarkan analisis ini, ada beberapa langkah perlindungan yang sangat taktis. Pertama, pangkas drastis pengeluaran, baik untuk pribadi maupun bisnis Anda. Kedua, bangun cadangan uang tunai darurat yang sangat liquid, gampang dicairin kapan aja. Dan ketiga, buat jaga-jaga nilai aset, pertimbangkan untuk simpan sebagian tabungan di mata uang asing yang historisnya kuat kayak US dollar, Singapore dollar, atau euro. Dan pada akhirnya, dari semua rentetan masalah, mulai dari fondasi fiskal yang rapuh, ketegangan hukum yang bikin investor kabur, sampai ancaman energi global, muncul satu pertanyaan yang sangat menusuk. Dari sumber kita, bisakah struktur ekonomi kita menahan beban ini sampai akhir tahun tanpa guncangan yang lebih masif? Pertanyaan ini memang nggak punya jawaban pasti, tapi jelas menuntut kita untuk nggak cuma pasif, melainkan proaktif bersiap. Terima kasih udah gabung di Bedah Materi kali ini. Teruslah belajar, tetap waspada dengan keuangan Anda, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.